menemani kesibukan Anda siang ini. Kami temani dalam Lintas Palembang Siang. Ya pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung di lokasi acara Dialog Interaktif Tanggap Bencana Nasional dengan topik benarkah Indonesia terkena gelombang panas yang bertempat di kantor BMKG Klimatologi Sumatera Selatan di Musi 2 yang mana untuk siang hari ini akan ada narasumber kita Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Dr. Haja Fenty Aprina Mkes, kemudian ada Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Palembang, Bapak Nandang Pangaribowo Eskom. Baik, kita langsung bergabung di lokasi acara. Disiarkan dari kantor BMKG Klimatologi Sumsel Musi 2 Palembang. Bersama narasumber kita, inilah Dialog Interaktif Tanggap Bencana Nasional, membahas mengenai kondisi cuaca. Benarkah Indonesia terkena gelombang panas? Dan inilah presenter kita, Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari ini, hari Selasa, 7 Juni 2022 kita bersama di acara Dialog Interaktif Tanggap Bencana Nasional. Dengan topik kita hari ini adalah benarkah Indonesia terkena gelombang panas? Dan acara ini berlangsung dari kantor BMKG Klimatologi kelas 1 Palembang di Musi 2. Pendengar, beberapa hari terakhir banyak masyarakat Indonesia yang mengeluhkan cuaca panas yang tidak seperti biasanya. Suhu panas di beberapa daerah memang kita rasakan, kemudian sangat meningkat. Banyak yang menyebutkan kondisi ini terkait munculnya fenomena gelombang panas. Dan juga banyak informasi di Indonesia bahkan di masyarakat ini melalui pesan singkat di WA yang mengatakan bahwa suhu beberapa daerah wilayah Indonesia itu mencapai sampai dengan 40 derajat Celcius. Nah, hal inilah akan kita bahas bersama sesuai dengan tema kita hari ini, benarkah Indonesia terkena gelombang panas? Dan pendengar, acara ini bisa Anda saksikan secara langsung di channel YouTube kami di RRI Palembang, dan juga nanti dialog ini juga berlangsung. Anda juga bisa bergabung nanti di line telepon kita di 0821 7905 6413. Dan pendengar, narasumber kita alhamdulillah hari ini kita akan bersama dengan Bapak Nandang Pangaribowo Eskom, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Palembang, dan sudah ada di samping saya. Ya, Assalamualaikum Pak Nandang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya. Apa kabarnya nih Pak Nandang? Iya. Alhamdulillah sehat. Iya, baik. selalu semangat ya. Baik, kita juga akan menantikan narasumber kita. Pemirsa RRI, baik dapat kami sampaikan bahwasanya gelombang panas tersebut adalah sirkulasi udara yang tertahan dalam cakupan yang cukup luas sehingga menimbulkan pantulan udara yang terasa di tubuh itu hingga panasnya lebih dari biasanya atau lebih dari normalnya. Ada Demikian. peningkatan dari hari biasa. Namun demikian gelombang panas tidak serta-merta bisa terjadi hampir di seluruh dunia. Iya. Khususnya di wilayah tropis itu masih banyak cakupan uap air yang dapat meredam gelombang panas tersebut. Demikian. Baik. Jadi bisa dikatakan Pak Nandang, yang negara-negara terkena gelombang panas ini bisa dikategorikan seperti apa Pak Nandang? Ya baik, negara-negara yang dikategorikan terdampak gelombang panas seperti yang terjadi waktu itu di India ya. Di India karena di negara-negara tersebut atau di Eropa itu adalah yang bertopografi biasanya topografinya flat atau datar landai dan dalam cakupan yang sangat luas. Sehingga gelombang yang tertahan tadi itu penjalarannya secara simultan rata di dataran tersebut sehingga menyebabkan peningkatan suhu yang ekstrim di daerah yang flat tersebut. Demikian. Iya, itu di India. Kalau ini sesuai dengan tema kita, Indonesia termasuk juga nggak Pak Nandang nih? Baik,
kalau di Indonesia berdasarkan pantauan dari BMKG dan dari BMKG Pusat telah merilis bahwasanya yang terjadi di wilayah Indonesia di bulan Mei kemarin, di kisaran tanggal 1 sampai dengan 10 Mei itu adalah sirkulasi massa udara yang tertahan yang penyebabnya adalah peningkatan suhu muka laut yang ada di wilayah Pulau Jawa, lalu suhu muka laut yang ada di perairan Indonesia itu saat ini sedang menghangat, sehingga sirkulasi udara, massa udara yang masuk ke wilayah daratan itu tertahan dan pada saat itu juga musim sedang mengalami peralihan. Sebagai masyarakat ini harus waspada juga berkaitan dengan gelombang panas. Ini bisa dikatakan dampak apa sih Bu Fenty yang bisa diakibatkan oleh gelombang panas ini buat masyarakat? Ya. Baik Ibu, terima kasih. Jadi memang dampak panas itu bisa berdampak terhadap kesehatan. Tapi tadi sudah dijelaskan sama Pak Nandang, tidak terlalu ini ya Pak ya panas ya, tapi belum masuk kategori ekstrim. Belum kategori ya. ekstrim ya. Kalau ekstrim itu berapa Pak Nandang? Jadi untuk kategori ekstrim sendiri untuk suhu udara di wilayah Indonesia itu masuk dalam jumlah hari ya 5 hari berturut-turut itu suhunya di atas normal sebesar 5 derajat Celcius. Sehingga dalam waktu 5 hari tersebut suhunya di atas normalnya 5 derajat Celcius itu baru dikatakan ekstrim, sehingga itu bisa dikategorikan sebagai gelombang panas yang bisa terjadi di wilayah Indonesia. Demikian. Baik Bu Fenty, jadi belum termasuk betul ekstrim ya Bu Fenty ya? Belum termasuk ya, tapi sudah terasa tapi tapi panasnya luar biasa. Panasnya kalau siang itu udah nggak ada anginnya, panas lagi ya panas, Pak ya. Dan ini tentunya harus diantisipasi oleh masyarakat ya. Jadi karena memang efek panas itu kan akan terjadi proses metabolisme di tubuh sehingga keluar keringatnya itu jadi lebih banyak Ibu ya. Kemudian juga kalau kita tidak antisipasi itu akan terjadi dehidrasi dan kalau kita berada di luar tanpa menggunakan APD misalnya topi, nggak gunakan payung ya. Itu juga seperti yang sering terjadi di Arab Saudi ketika kita umroh ataupun haji. Jadi bisa terjadi heat stroke ya. Stroke yang diakibatkan karena panas, cuaca panas, itu. Tetapi di dalam
perjalanannya juga karena panas akan mengakibatkan penguapan, kemudian debu-debu itu akan meningkat, ya itu juga termasuk juga ISPA tentunya, ISPA. Pernapasan berkaitan dengan pernapasan Ibu ya. Infeksi saluran pernafasan akut. Iya. Tetapi kalau dari data memang belum ada terjadi peningkatan yang signifikan untuk penyakit-penyakit yang diakibatkan karena udara panas ini ataupun karena debu-debu itu. Untuk sampai saat ini belum ada terjadi peningkatan untuk jumlah penyakit ataupun kasus-kasus penyakit akibat ini gelombang panas ini. Walaupun belum ada peningkatan, yang pasti layanan kesehatan tetap standby ya Bu ya, tetap harus ya. Baik. Kemudian juga Ibu katakan tadi ini dampaknya berkaitan dengan kesehatan, dehidrasi. Nah mungkin masyarakat diimbau untuk banyak-banyak minum air putih dan lain sebagainya. Mungkin ada himbauan juga nih buat masyarakat ini Bu Fenty. Iya, jadi memang untuk mengurangi dehidrasi itu maka kita harus lebih banyak minumnya. Lebih banyak minum dari yang biasa. Kalau selama ini bisanya minum 1 liter, ini 1,5 liter. Kemudian juga makan makanan buah ya, buah yang berair tentunya. Supaya apa? Supaya metabolisme kita tetap lancar, dan juga harus perhatikan urin kita Bu. Nah, kencing itu yang kita sangat itu, penting Ibu Fenty. Itu kan tanda warna urin itu menunjukkan apakah terjadi dehidrasi di tubuh kita ya. Jadi yang normalnya urin itu kalau kita tidak makan obat ini kan jernih Bu. Kuning, warnanya kuning muda, putih atau tidak berwarna, atau paling tidak tidak ya ini. Kalau dia sudah berwarna kuning itu sudah mulai terjadi dehidrasi. Kalau dia nggak makan obat ya, kadang-kadang kan di COVID ini kita makan konsumsi obat yang banyak, vitamin, suplemen gitu misalnya ya. Ada suplemen lain itu akan mempengaruhi urin. Kalau tidak kita makan obat apa-apa, urin kita itu jernih. Jadi harus diperhatikan, jangan sampai tahu-tahu urinnya tuh sudah pekat. Kalau dehidrasi kan itu tadi bisa terjadi heat stroke. Paling enggak kurang nanti konsentrasinya Bu. Iya. Harus minum lebih banyak. Baik, kita akan lanjutkan kembali Bu Fenty juga Pak Nandang. Pendengar sekali lagi kita undang Anda nanti di line telepon kita 0821 7905 6413. Kita akan kembali setelah informasi yang satu ini. RRI Radio Tanggap Bencana. Kearifan lokal Rumah Bahi dalam kebudayaan Basema yang berkaitan dengan mitigasi bencana gempa terdapat pada konstruksi dan bahan bangunan. Rumah Bahi merupakan rumah panggung yang menerapkan sistem kuat, lentur dan teknik sambung ikat pada konstruksinya, serta bahan-bahan bangunan yang ringan. Semua rincian konstruksi diselesaikan dengan prinsip-prinsip ikatan, tumpuan, pasak, tumpuan berpaut, dan sambungan berkait. Untuk pengikat umumnya digunakan rotan atau dengan teknik pasak. Jika terjadi gempa, maka struktur rumah akan bergerak dinamis. RRI Radio Tanggap Bencana. RRI Radio Tanggap Bencana. Hal yang kita lakukan di musim kemarau. Jika musim kemarau terjadi, kita dapat mewaspadai potensi kekeringan. Selain mengancam ketersediaan air untuk kebutuhan hidup masyarakat, pertanian, serta kegiatan ekonomi dan lingkungan, kekeringan juga bisa mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain kekeringan, kita juga harus mewaspadai potensi cuaca ekstrim lainnya. Di antaranya berupa suhu udara yang tinggi, angin kencang, dan kelembapan udara rendah. Tak hanya menghemat penggunaan air, kita juga sebaiknya minum air yang cukup untuk menghindari dehidrasi pada tubuh. Selain itu, gunakan masker dan pelembab kulit, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. RRI Radio Tanggap Bencana. Masih bersama Anda. Dialog interaktif Tanggap Bencana Nasional dari Kantor BMKG Klimatologi Sumsel Musi 2 Palembang.
Baik pendengar, Anda kembali bersama acara Dialog Interaktif Tangga Bencana Nasional dengan topik kita, benarkah Indonesia terkena gelombang panas? Masih bersama dua narasumber kita, Ibu Dr. Hajah Fenty Abrina MKes, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, dan Bapak Nandang Pangeribowo Eskom, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Palembang. Pendengar silakan ingin bertanya langsung ke line telepon 0821 7905 6413 dan bisa Anda saksikan siaran kami ini di channel YouTube RRI Palembang. Baik, kita ke Pak Nandang lagi, Pak Nandang. Siap. Tadi Pak Nandang sempat bercerita ada di bulan Mei itu lumayan ya, ini kayaknya peningkatan cuaca yang cukup ekstrim juga bisa katakan situ. Nah itu analisanya seperti apa Pak Nandang? Baik, terima kasih Mbak Nadia. Mbak Nadia. Saya lupa terus, mohon maaf. Iya, nggak apa-apa. Baik, berdasarkan analisis data perakiraan cuaca dan iklim yang terjadi di tanggal 1 sampai dengan 10 Mei 2022 tersebut, jadi menunjukkan bahwa suhu muka laut yang terjadi di wilayah tadi sudah kami sampaikan di wilayah Pulau Jawa dan di wilayah perairan Indonesia itu suhunya sedang menghangat. Jadi meningkat, lalu ada tambahan dinamika atmosfer yang terjadi di wilayah Indonesia juga ada seperti pusaran vortex. Baik. Vortex itu pusaran tekanan udara yang terjadi di wilayah Kalimantan. Lalu baik Pak Nandang, ditahan dulu, mohon maaf dipotong. Okay. Ini ada yang bertanya langsung, kita terima dulu. Selamat siang RRI Pro 1. Ya. Iya, siang. Selamat siang. Dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Windy. Mbak Windy, di mana Mbak Windy? Di Kertapati. Kertapati. Silakan Mbak Windy, ini ada dua narasumber kita, mau ke Ibu Fenty atau ke Pak Nandang? Dua-duanya. Ke Ibu Fenty boleh? Oh Ibu Fenty boleh. Silakan Mbak Windy. Baik, pertanyaannya, apa penyebab peningkatan suhu panas di Indonesia? Penyebab peningkatan suhu panas ya? Kayaknya ini ke Pak Nandang deh cocoknya ya. Tapi nggak apa-apa, nanti Pak Nandang menambahkan. Satu aja atau mau ke Pak Nandang juga atau ke Bu Fenty nih Mbak Windy? Itu aja Mbak Windy? Iya. Iya. Terima kasih Mbak Windy di Kertapati. Baik. Silakan mendengar, setelah Mbak Windy masih kita tunggu Anda karena waktu kita cukup lama hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Baik, Mbak Windy di Kertapati, kita ke Pak Nandang ya kayaknya. Bagaimana ini mengenai penyebab peningkatan suhu panas? Silakan Pak Nandang ditanggapin. Baik, terima kasih Mbak Windy di Kertapati. Iya. Sangat bagus sekali pertanyaan terkait peningkatan suhu ya di suhu panas yang terjadi di wilayah Indonesia, itu penyebabnya apa sih? Jadi penyebab suhu panas naik di wilayah Indonesia itu banyak sekali penyebabnya. Jadi bukan hanya penyinaran matahari saja, tapi landscape yang ada di wilayah atau dataran di Indonesia itu sudah banyak terjadi pergeseran. Jadi yang tadinya wilayah misalnya seperti banyak airnya atau banyak mengandung uap air itu sudah berubah menjadi lahan kosong atau sudah menjadi bangunan. Itu salah satunya. Jadi masih banyak penyebab lainnya ya terkait tadi dinamika atmosfer yang terjadi di wilayah Indonesia tersebut sendiri. Jadi Indonesia ini dipengaruhi dua monsun, jadi monsun Asia dan monsun Australia. Jadi saat monsun Australia yang cenderung anginnya membawa angin dingin, namun terjadi pada saat musim kemarau. Untuk itu suhu di saat peralihan lah yang menyebabkan rata-rata di wilayah Indonesia itu meningkat. Jadi di catatan kami di BMKG itu di saat-saat musim peralihan di bulan April, Mei dan bulan September hingga November itu peningkatan suhu dilaporkan di setiap stasiun pengamatan BMKG itu memang meningkat tiap dekadenya. Itu kisaran 0,1 sampai dengan 1 derajat tiap dekadenya atau tiap 10 tahunnya, demikian. Baik.
Itu Mbak Windy di Kertapati. Mungkin ke Ibu Penti. Ini Bu Penti mungkin kita kaitkan juga pertanyaan Mbak Windy ini suhu panas. Nah, apa nih Bu Penti yang bisa kita lakukan sebagai warga masyarakat untuk mengantisipasi suhu panas selain minum air putih dan lain sebagainya nih Bu Penti? Baik, yang selanjutnya selain minum air putih tentunya pada saat keluar rumah itu harus menggunakan APD, Bu. Nah, kalau kita kayak pergi haji atau umroh itu kan disuruh pakai topi kemudian juga atau gunakan payung, kemudian juga gunakan pakaian itu jangan yang ketat, ya harus gunakan pakaian yang berwarna cerah mungkin ya Bu ya, berwarna putih, warna putih, warna putih supaya kan memantulkan ini panas matahari itu, jangan yang berwarna gelap. Kalau gelap dia justru menyerap sinar matahari. Kemudian juga itu tadi gunakan kacamata hitam kan, kacamata untuk ultraviolet ya supaya jangan terkena langsung ke mata dan juga debu. Nah kemudian juga untuk pakai masker. Ya, masker tetap ya, kan, ya debu ya karena debu. Kalau selama ini kita takut karena akan tertular virus COVID-19, tapi kalau yang sekarang jangan sampai terhisap debu. Terhisap debu. Tadi kan penguapan yang tinggi ya Pak ya, tentunya ada juga nanti yang terbakar, apalagi nanti kalau ada disertai dengan kebakaran hutan ya Pak ya, asap itu ya itu yang akan mempengaruhi saluran pernafasan. Jadi tetap gunakan masker. Tetap gunakan walaupun kita sudah melandai COVID ya. Baik. Ya, Bu Fenty. Tadi untuk Inmendagri kita Palembang ini masuk ke level 1. Kita bersyukur juga nih Bu Fenty ya. Bersyukur. Jadi artinya kita sudah bisa aktivitas ya sudah level 1. Alhamdulillah. Baik. Ibu Fenty, saya ingin tahu nih Bu Fenty, masyarakat juga bertanya, takaran untuk minum yang normal itu berapa sih Bu Fenty? Karena kita tahu 8 gelas gitu per hari. Nah, tapi itu sebenarnya takaran seperti apa nih yang sebaiknya nih Bu Fenty? Jadi itu tadi memang 8 gelas, ya minimal seharinya. Cara minumnya itu ya jangan 8 gelas ini ya langsung pagi sekali hari, duduk gitu ya. Jam 8 nanti minum lagi, jam 10, jam 12 mau tidur itu ya minum, artinya dalam waktu sehari. Tapi kalau kita minum sekali banyak nanti kembung. Kita harus jaga ya biar kita tidak mengalami dehidrasi. Minimal 8 gelas. Atau boleh lebih kalau sudah terlihat di urin kita itu sudah berubah warnanya. Itu artinya tanda kita sudah dehidrasi. Atau juga tanda dehidrasi itu biasanya suka nggak nyambung. Nggak nyambung gitu ya. Nggak nyambung ya, artinya kurang konsentrasi. Fokusnya juga, sudah berkurang gitu, itu berpengaruh. Ya, seperti itu. Mungkin itu ya. Baik. Silakan pendengar, kami mengajak Anda kembali untuk bertanya langsung dengan dua narasumber kita. Dengan tema kita hari ini adalah benarkah Indonesia terkena gelombang panas? Di line telepon kita 0821 7905 6413. Kita ulangi 0821 7905 6413. Pak Nanda, mohon maaf tadi terputus, analisanya bulan Mei itu seperti apa lagi nih Pak Nanda? Pada dasarnya tadi sudah kami sampaikan tadi terjadinya peningkatan suhu muka laut yang ada di wilayah perairan Indonesia dan perairan Samudra India di selatan Pulau Jawa, sehingga sirkulasi massa udara yang masuk ke wilayah Jawa dan Sumatera itu menjadi meningkat dan kelihatan lebih sumuk, kalau kata orang Jawa gitu ya, terkesan lebih panasnya sumuk, dan pembentukan awan dan hujan pada saat itu juga sangat minim, sehingga baru penguapan yang terjadi dari wilayah selatan Pulau Jawa dan perairan Indonesia tersebut yang masuk, sehingga beberapa hari kemudian itu terjadi hujan yang cukup lebat. Itu biasanya memang di tanda-tanda untuk musim peralihan yang berlangsung di wilayah Indonesia. Mungkin kondisi tersebut juga kami pantau secara nasional itu belum memasuki kategori ekstrim yang tadi kami sudah sampaikan, bahwasanya kondisi ekstrim yang terjadi di suhu udara, untuk kategori suhu udara, yaitu bila dalam 5 hari berturut-turut suhunya itu di atas normalnya itu melebihi 5 derajat. 5 derajat ya. Iya.
dan suhu tersebut bisa dirasakan itu dalam skala yang cukup luas menjalar seperti yang terjadi di India dan belahan bumi Eropa lainnya yang kondisi topografinya flat, datar, demikian. Iya, baik, sudah begitu jelas ya analisa untuk bulan Mei tadi. Nah kalau soal musim ini, Indonesia musim kemarau ini diperkirakan masuk bulan apa nih Pak Nandang? Karena kayaknya sekarang kadang-kadang hujan, kadang-kadang juga terik panas yang luar biasa nih Pak Nandang. Ya, baik, dapat kami sampaikan untuk perakhiran awal musim kemarau sudah kami rilis sejak bulan Maret tahun 2022. Iya. Untuk wilayah Sumatera Selatan sendiri untuk perkembangan musimnya itu di wilayah zona musim 34 berdasarkan pantauan perkembangan musim itu sudah memasuki wilayah awal musim kemarau yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Ya, baik. Jadi Pak Nandang, mohon maaf diputus lagi Pak Nandang. Ini ada pendengar ingin bergabung. Kita sapa dulu. Selamat siang. Oh belum masuk ya. Bisa dilanjutkan Pak Nandang? Ya. Jadi kami sambung lagi untuk perkembangan musim kemarau tahun 2022 di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan pantauan perkembangan curah hujan yang terjadi perdasarian itu wilayah zona musim 34 yang meliputi 4 lawang, lalu ada Lahat, sebagian Lahat, ada sebagian Pagar Alam, sebagian Muara Enim, sebagian Oku, lalu ada sebagian Oku Selatan itu diperkirakan curah hujannya sudah menurun sehingga diperkirakan di daerah tersebut sudah memasuki awal musim kemarau di tahun 2022 ini. Sedangkan wilayah yang lain masih kita terus pantau. Ini di zona musim 35 juga mulai menurun curah hujannya, yaitu ada di Oki, lalu ada di sebagian Palembang, lalu sebagian Kabupaten Banyuasin juga diperkirakan sebentar lagi juga memasuki awal musim kemarau. Baik, Pak Nandang, kita terima dulu penelpon berikutnya. Selamat siang. Halo. Siang. Selamat siang, dengan siapa Mbak? Dengan saya Anissa. Mbak Anita di mana? Di Sako. Di? Sako ya, oh di Kantor Sako. Silakan Mbak Anita, ada yang ditanyakan kedua narasumber kita? Ya. Iya. Silakan. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana pencegahan dan penanganan dalam menghadapi cuaca panas yang melanda sebagian besar wilayah Indonesia. Oh begitu, baik. Iya, itu saja Mbak Anita. Iya. Terima kasih. Oke, Mbak Anita. Mungkin ke Ibu Penti dulu bisa menanggapi Ibu. Nanti dilanjut sama Pak Nanda bisa ditambahin. Silakan Ibu Penti. Baik, terima kasih Mbak Anita dari Sako ya. Jadi bagaimana untuk menghadapi cuaca panas ini? Yang pertama tentunya kita, yang pertama tadi sudah saya sampaikan, kita banyak minum. Banyak minum ya. Itu supaya, harus ya Bu ya? Supaya jangan terjadi dehidrasi. Kemudian juga makan banyak buah dan sayur. Buah dan sayur. Terutama buah-buahan yang mengandung banyak air, ya, kayak semangka. Jadi itu untuk meningkatkan konsentrasi, meningkatkan stamina juga Bu ya. Termasuk juga supaya air tidak terjadi dehidrasi. Kemudian yang selanjutnya adalah kita kalau bisa itu jangan banyak keluar dari ruangan. Kalau nggak penting nggak usah keluar rumah ya Bu Fenty ya. Karena kan sangat menyengat ya kita ini. Terutama kalau kita yang biasa di kantoran ini di ruangan ber-AC itu keluarnya begitunya. Jadi jangan banyak keluar. Kemudian kalaupun harus keluar itu tadi harus gunakan topi atau payung dan juga gunakan masker. Dan juga jangan lupa untuk alas kaki kita. Alas kaki baik sepatu, alas sandal kaki, gitu. Sandalnya itu kalau bisa jangan yang sandal jepit kayak gitu ya. Kalau kayak yang di Arab Saudi itu jemaah haji kita kan suka kalau suhunya sangat tinggi kan sampai putus sendalnya. Putus sendal, nggak pakai alas kaki, mutung juga terbakar. Jadi seperti itu. Jadi itu yang harus kita lakukan. Kemudian jangan lupa juga untuk selalu mengecek kesehatannya Bu. Kadang-kadang untuk yang sudah usianya 50 atau 60 tahun ke atas
menderita hipertensi kan kadang-kadang keluar rumah itu yang sering terjadi stroke, ada peningkatan darah ya Bu ya. Peningkatan konsentrasi cairan tubuh dan juga itu bisa meningkatkan tekanan darah. Itu yang bisa terjadi heat stroke itu ya. Jadi, baik Bu Fenty. Kita terima dulu ada pendengar lain yang bergabung. Selamat siang. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Nat. Iya, selamat siang. Ini kayaknya Oma Ana ya? Betul. Oma Ana di Prabu Muli, betul? Iya, betul sekali. Alhamdulillah Oma mantau ya siaran kita hari ini. Oh, memang mantau terus lah. Dari subuh. Oh, dari Liji pagi ya, sudah gabung. Iya, tadi nggak masuk-masuk Mbak Nat. Lain kali besok masih ada waktu. Baik, iya. Oma Ana, ini ada dua narasumber kita. Ada Ibu Dr. Haja Fenty Aprina MKes dan Bapak Nandang. Silahkan Oma. Iya, terima kasih Mbak Nat ya. Assalamualaikum para narasumber ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini pertanyaannya nih. Pada saat sekarang ini suhunya sangat panas ya Ibu Bapak ya. Nah, apabila kita berjemur di pagi hari, biasanya kalau berjemur di pagi hari itu kan untuk menyehatkan badan. Apakah masih baik untuk kesehatan badan kalau apabila kita berjemur di pagi hari? Untuk kondisi terus sekarang yang ya. Yang kedua, ini kan ada cuaca ekstrim-ekstrim, yang angin lah, yang hujan lah gitu ya. Nah, mau bertanya, itu sebenarnya angin puting beliung itu terjadinya karena apa gitu? Oh, penasaran Oma pengen tahu ya. Penasaran, iya. Kok tiba-tiba ada angin puting beliung gitu ya. Itu kan sangat menakutkan juga ya. Terus yang ketiga. Borongan ya Oma ya. Kayaknya sekali nanya langsung 3 ya. Jangan-jangan nambah lagi nanti nggak apa-apa. Yang ketiga. Gitu, Mbak Nat. Iya nggak apa-apa. Biar pintar belajar ya. Iya, yang ketiga apa? Katanya kalau embun pagi itu apa sih biasanya katanya itu apa benar itu? Apa? Bisa diulang? Hujan tidak jadi gitu ya. Oh, hujan nggak jadi gitu ya? Kayak embun-embun di pagi hari tuh loh Mbak Nat. Apa sih namanya biasanya tuh? Hujan nggak jadi. Hujan panas, ritik-ritik kecil tapi cuacanya panas gitu ya Oma? Bukan. Oh, bukan. Ya, apa sih namanya kalau jadi lupa tadi udah nanti ingat. Pak Nandang bisa nanggap. Hujan ringan. Hujan ringan. Hujan ringan lah deh. Hujan ngumpet. Iya. Baik. Aduh Pak, nanti kalau ingat di WA aja lah ya. Oh iya, baik. Terima kasih Oma. Kayak embun di pagi hari itu apa sih namanya Mbak Nak? Katanya itu adalah hujan yang tidak jadi angin katanya gitu. Oh iya deh, nanti dijawab sama Pak Nandang ya. Baik. Terima kasih Oma Ana. Maaf ya jadi lupa nih pertanyaan yang nomor 3 ini. Iya. Tolong dijawab ya Bapak ya. Tadi apa itu kenapa kok bisa terjadi angin puting beliung ini ya? Sangat menakutkan juga ya. Iya dan berjemur di pagi hari masih baik ini untuk kesehatan di pada saat sekarang yang suhunya sangat panas sekali. Terima kasih atas jawabannya para narasumber dan terima kasih Pak Nat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini ke Ibu Fenty dulu atau Pak Nandang dulu nih? Boleh saya menambahkan tadi Ibu Fenty dulu ya atau Pak Nandang dulu? Ya silakan. Boleh saya menambahkan mohon izin Bu Fenty. Ya baik, untuk pertanyaan dari tadi Mbak Anita di Sako, mohon izin menambahkan. Jadi bagaimana sih untuk pencegahan gitu ya terkait kondisi cuaca panas tersebut. Jadi untuk Mbak Fenty, kami harapkan kedepannya lebih kepo tentang cuaca dan iklim. Iya Mbak Anita. Itu untuk salah satu untuk dapat mencegah kita bisa menghadapi bila terjadi kondisi cuaca panas yang terjadi. Jadi bila kita sudah tahu kondisi atau perakiraan yang telah diberikan oleh BMKG, mudah-mudahan pada saat itu kita bisa menghadapi kondisi bahkan kondisi ekstrim yang terjadi bisa kita tanggulangi demikian. Diantisipasi. Jadi ya. Kita juga pernah sosialisasi pernah terjadi di NTT waktu itu. Jadi nelayan di sana sudah kami sosialisasi terkait
gelombang pasang. Jadi ada gelombang pasang laut dan saat terjadi dan akibat dari tropis topan gelombang yang dihasilkan dari topan, masyarakat tersebut karena sudah kepo dari sosialisasi dari BMKG tersebut dapat menyelamatkan satu kampung. Itu mungkin banyak yang terselamatkan ya Pak ya. Efek dari kami harapkan masyarakat, bukan Mbak Anita aja gitu, bisa kepo terhadap cuaca yang terjadi di wilayah Sumsel. Jadi bisa diakses melalui info BMKG, dari iklim Sumsel BMKG dan cuaca Sumsel di meteorologi, demikian. Baik, itu lalu Mbak untuk berikutnya pertanyaan dari Ibu Oma Ana di Prabumuli terkait yang pertama tadi berjemur di pagi hari nih Pak Nandang. Berjemur di pagi hari mungkin nanti lebih tepatnya. Oh iya, nanti ke Pak Ibu Fenty ya. Masalah bagusnya angin, kapan gitu ya. Jadi puting beliung yang saya mungkin mau tanggapi yang nomor 2 dengan nomor 3 kali terkait cuaca ekstrim itu angin puting beliung. Jadi angin puting beliung sudah sering kami sosialisasikan baik di media sosial, di web dan pamflet-pamflet bahwasanya angin puting beliung sendiri itu biasanya terjadi di saat peralihan musim. Jadi dari musim hujan ke musim kemarau atau dari musim kemarau ke musim hujan. Dan itu biasanya terjadi pada saat kondisi cuaca panas yang terik sehingga menyebabkan perbedaan tekanan udara yang cukup jauh atau cukup signifikan antara lokasi satu dengan lokasi yang lainnya, sehingga hembusan angin yang terjadi sesuai prinsip tekanan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Saat panas itu membuat tekanan menjadi rendah kan. Jadi sehingga tekanan yang perbedaannya sangat jauh tersebut menyebabkan perputaran angin dan tabrakan angin yang cukup signifikan sehingga kekuatan angin menjadi besar dan itu bisa menyebabkan bencana di area tersebut dan kondisinya itu bisa dibilang ekstrim, demikian. Lalu yang ketiga ini ada hujan yang nggak jadi atau ini. Itu biasanya kalau di pagi hari bukan hujan tidak jadi ya, memang di pagi hari itu kondisinya itu banyak embun yang disebabkan oleh karena embun atau fog ya atau kabut itu biasanya terjadi karena perbedaan suhu antara permukaan di lapisan udara permukaan dengan udara atas itu tidak begitu jauh sehingga kondisi uap air yang ada di udara itu turun karena perbedaan suhu yang tidak jauh tadi sehingga lambat laun semakin panas dia akan uap air tadi akan naik sehingga lama-lama fog atau kabut atau mist tersebut akan menghilang dengan sendirinya, demikian. Baik, itu mana? Mungkin ke Ibu Fenty, pertanyaan pertama, jemur pagi hari itu gimana Ibu Fenty kalau untuk sekarang, baik gak sih? Dan jamnya kapan aja yang bagusnya itu Bu Fenty? Baik, Oma Ana, terima kasih pertanyaannya, baik sekali. Jadi memang jemur di pagi hari itu sangat baik untuk kesehatan kalau dalam kondisi situasi iklim kita yang normal, ya Pak ya. Jadi berjemur antara jam 7 sampai 10 pagi itu sinar ultravioletnya sangat baik untuk meningkatkan imunitas tubuh dan juga terutama karena sinar matahari itu mengandung vitamin D. Vitamin D alami yang berguna untuk meningkatkan imunitas dan untuk kesehatan tulang. Jadi mencegah osteoporosis. Itu kalau suhunya normal ya. Jadi sampai jam 10 tuh masih baik. Nah, tapi sekarang kayaknya dengan situasi kita yang cuacanya agak panas saat ini jam 8 itu sudah panas sekali ya Pak. Seperti panasnya pukul 11 ya Bu ya. Jadi artinya berjemurnya ya sampai jam 8 aja, jangan lebih dari jam 8 ya. Karena apa? Sinar ultraviolet yang berlebihan itu akan membahayakan ya, terutama yang pertama itu untuk kulit ya. Jadi menjadi karsinogenik untuk kulit. Jadi bisa mengakibatkan kanker kulit. Kemudian juga kornea mata. Tadi makanya kita harus pakai kacamata, bisa menjadi kering Bu.
ya. Yang ini bisa terjadi konjungtivitis, kalaupun yang lebih ekstrim lagi itu bisa terjadi kekeringan pada kornea, bisa terjadi keratitis. Ini juga bisa mengakibatkan gangguan dan bisa mengakibatkan kebutaan. Juga yang selanjutnya tentu untuk yang rentan, yang lansia, yang sudah kulitnya itu sudah tidak bagus lagi, sehingga bisa terjadi dehidrasi dengan cepat, kemudian juga dia misalnya ada hipertensi, ini tadi yang bisa mengakibatkan heat stroke, ya heat stroke. Karena cuaca yang panas ya Bu. Cuaca yang panas itu kan terjadinya secara akut, ini yang kita takutkan Ibu, ya seperti itu. Ya, dan juga biasanya angka kematian di Arab Saudi itu untuk jemaah haji kita itu kan banyak karena terjadi heat stroke ini ya. Jadi supaya jangan terjadi yang demikian, maka jemurnya itu saya kira sampai jam 8 aja ya Pak Nandangnya sekarang ya kalau saya lihat itu ya mungkin. Baik. Ditahan dulu Pak Nanda sama Bu Fenty, ini ada yang mau gabung? Iya, tapi nanti kita lanjut ya. Beringat sekali lagi kita undang Anda nanti di 0821 7905 6413. Kita akan kembali setelah informasi yang satu ini. RRI Radio Tanggap Bencana. Penyebab terjadinya kekeringan cukup beragam dan berbeda di tiap daerahnya. Penyebab terjadinya kekeringan biasanya melalui proses alami. Namun sayang, semakin tahun semakin diperparah dengan kebiasaan buruk di tengah masyarakat. Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kekeringan di antaranya adalah salah satu penyebab terjadinya kekeringan yang umum terjadi di Indonesia karena perubahan iklim yang membuat hujan menjadi jarang turun. Apabila hujan yang turun sangat sedikit, maka musim kemarau akan menjadi semakin lama dan kekeringan akan melanda. Boros dalam penggunaan air tanah ternyata berimbas pada kekeringan di beberapa daerah. Dampak boros air tersebut semakin parah ketika kemarau tiba. Dikitnya resapan air dikarenakan alih fungsi lahan terbuka hijau yang digunakan sebagai bangunan tempat tinggal mempengaruhi kondisi dari cadangan air di tanah. Semakin sedikitnya cadangan air dalam tanah akan memberi dampak buruk berupa bencana kekeringan. Global warming atau yang berarti pemanasan secara global memang telah menjadi penyebab terjadinya kekeringan terbesar di seluruh dunia. Memang penyebab dari timbulnya global warming sangatlah beragam, mulai dari polusi kendaraan dan pabrik hingga penggunaan berbagai zat kimia berbahaya. RRI Radio Tanggap Bencana. Pro 1, Kanal Inspirasi. Masih bersama Anda. Dialog interaktif Tanggap Bencana Nasional dari Kantor BMKG Klimatologi Sumsel Musi 2 Palembang. Baik pendengar, kita lanjut kembali dialog interaktif Tanggap Bencana Nasional dengan topik kita, benarkah Indonesia terkena gelombang panas, dari Kantor BMKG Klimatologi kelas 1 Palembang. Masih bersama Ibu Fenty dan Pak Nandang Pangeribo Eskom. Baik, silakan pendengar, kita masih ada waktu untuk yang bertanya langsung di line kita 0821 7905 6413 0821 7905 6413. Sambil kita menantikan, kita ke Pak Nandang dulu nih Pak Nandang. Saya ingin tanya Pak Nandang tadi berkaitan dengan angin puting beliung. Oh sudah ada yang nanya, sebentar Pak Nandang. Ya sudah ada yang masuk, kita sapa dulu. Selamat siang. Halo, selamat siang Mbak. Iya, dengan siapa? Ini dari Ibu Resta di Kenten Mbak. Ibu Reva di Kenten? Iya. Iya, silakan Ibu. Iya, selamat siang Bapak dan Ibu narasumber. Selamat siang Ibu. Iya, terima kasih kesempatannya nih. Saya mau bertanya, sejalan dengan topik, benarkah Indonesia terkena gelombang panas ya? Iya, temanya, oke. Iya, nah yang ingin saya tanyakan, bagaimana pencegahan dan penanganan dalam menghadapi cuaca panas
yang melanda sebagian besar wilayah Indonesia. Dan mengapa bisa terjadi gelombang panas tersebut? Mungkin ada sebab-musababnya, Bapak dan Ibu. Hanya itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Ibu Reva di Canton ya. Baik, sepertinya pertanyaan cocoknya ke Pak Nandang lagi nih kayaknya. Iya. Silakan Pak Nandang. Ya. Baik, terima kasih Ibu Reva atau Renta ya? Reva ya di Canton. Jadi mohon izin Bu, jadi tadi kami sudah sampaikan bahwasanya yang terjadi di wilayah Indonesia itu bukan gelombang panas. Jadi kami tekankan sekali bukan gelombang panas yang seperti yang terjadi di India atau wilayah dataran flat lainnya di wilayah Eropa. Jadi yang lebih terjadi di wilayah Indonesia itu adalah suhu panas yang terjadi karena terjadinya hanya kisaran berapa hari ya, 2 sampai dengan 3 hari, dan lalu hari berikutnya itu terjadi curah hujan yang cukup signifikan yang terjadi di hampir di wilayah seluruh Sumatera Selatan. Jadi bagaimana sih pencegahan suhu panas tersebut yang terjadi di wilayah Indonesia? Tadi sudah kami sampaikan Bu, untuk pencegahannya kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat wilayah Sumatera Selatan untuk lebih peduli terhadap iklim. Ya, lebih baik iklim di lingkungan masing-masing atau iklim dimanapun kita berada, untuk bisa menjaga iklim tersebut agar bisa langgeng sampai anak cucu kita. Jadi dengan iklim terpelihara, mudah-mudahan peningkatan suhu yang terjadi sampai dengan kedepannya nanti itu tidak ekstrim yang seperti kita bayangkan yang terjadi di India atau di dataran Eropa lainnya. Untuk itu Ibu tadi Reva ya, mungkin tadi kepo terhadap kondisi iklim dan cuaca yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan dengan bisa mengakses di info iklim BMKG atau iklimsumsel.bmkg.go.id, lalu ada di info BMKG via Android, lalu bisa dilihat di sana ya Pak Nandang ya? Di hotline kami di 0811 78 96223. Itu bisa bertanya terkait kondisi iklim yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Lalu berikutnya tadi ini ya, perannya masih terjadi gelombang panas itu kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi tadi sudah kami sampaikan. Untuk wilayah Indonesia sendiri itu penyebabnya adalah karena memang yang pertama adalah peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau, lalu bisa juga jadi terjadi dari musim kemarau ke musim hujan. Itu biasanya suhu panas terjadi di saat peralihan musim tersebut. Lalu yang kedua ada dinamika atmosfer yang terjadi di wilayah Indonesia, yaitu karena Indonesia dikelilingi perairan, sehingga perairan suhu muka laut yang ada di wilayah perairan Indonesia, lalu suhu muka laut yang ada di Samudra Hindia di sebelah selatan Pulau Jawa itu suhunya meningkat, sehingga aliran massa udara yang masuk ke dataran atau ke wilayah Pulau Jawa dan Sumatera itu menjalar, suhunya naik, dan saat itu juga potensi pembentukan awan dan hujan itu masih minim. Dan itulah yang menyebabkan teriknya matahari itu sampai full terasa panas, terasa di kulit kita. Itulah yang terjadi gambarannya di suhu panas yang terjadi di bulan Mei kemarin, demikian. Baik, itu untuk Ibu Reva di Canton sudah begitu lengkap dijawab oleh Pak Nandang ya. Baik, ini kita lanjut dulu nih Pak Nandang, tadi ada disebutkan angin puting beliung. Pertanyaan Oma Ana di Prabu Muli. Itu kan kalau melihat di media televisi itu sangat ngeri sekali Pak Nandang ya, itu kisaran angin seperti itu. Nah kalau untuk wilayah Sumatera Selatan yang terkena dampak angin puting beliung itu daerah mana saja nih Pak Nandang? Ya baik, angin puting beliung sendiri bisa terjadi tadi di kondisi topografi flat atau dataran dan kondisi berlereng. Itu potensi-potensi awan
angin puting beliung itu sering terjadi di topografi tersebut. Jadi penyebabnya adalah tadi kondisi perbedaan tekanan udara yang cukup signifikan akibat terjadinya kondisi panas yang cukup tinggi, sehingga menyebabkan tekanan udara yang cukup signifikan antara satu daerah dengan satu daerah yang lainnya, dan kondisi di mana daerah tersebut adalah bertopografi flat atau dataran dan berlereng. Biasanya terjadi di daerah-daerah tersebut sehingga menyebabkan angin puting beliung tersebut dapat terjadi dominan di daerah-daerah tersebut. Biasanya itu terjadi di peralihan musim, kebanyakan di peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau atau dari musim kemarau ke musim hujan. Iya, demikian. Baik. Ibu Fenty, saya mau nanya juga Bu Fenty, kalau untuk cuaca panas seperti ini untuk lansia, anak-anak bayi yang mungkin baru dilahirkan, ini penanganannya seperti apa sih Bu biar lebih biar kita bisa menanganinya dengan baik dengan cuaca yang cukup ekstrim seperti ini Bu Fenty? Ya, baik. Jadi tadi memang untuk yang lansia karena memang sudah kondisi tubuhnya itu kan kulitnya sudah nggak lentur lagi, kemudian juga kandungan air di dalam tubuhnya juga sudah berkurang. Itu tadi kalau bisa ya nggak usah terpapar yang lama dengan sinar matahari. Kalau memang nggak perlu keluar rumah berada di dalam rumah. Kemudian juga untuk yang bayi, tentu untuk yang bayi kan ini di bawah kontrol dari ibunya. Ya, si ibu harus memberikan ASI-nya lebih banyak kalau yang dia umurnya 6 bulan ya, atau yang masih menyusui, itu menyusui anak harus sesering mungkin ya. Kemudian juga karena kita dalam kondisi kemarau lah ini ya Pak Nandangnya kita kan kemarau ya. Jadi tentunya penyakit-penyakit menular yang diakibatkan karena air, kemudian karena debu-debu itu ya seperti diare juga pasti akan meningkat. Oleh karena itu untuk para orang tua untuk mengontrol jajanan anak-anaknya. Ya, Ibu jangan sampai jajan sembarangan ini nanti juga kita akan berpengaruh diare, ya Bu. Diare juga akan meningkat. Baik, pendengar juga kedua narasumber kita, karena waktu kita tinggal beberapa saat lagi, mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement Pak Nandang, silakan nanti disusul Ibu Fenty. Silakan Pak Nandang. Ya baik, terima kasih dapat kami sampaikan himbauannya kepada masyarakat untuk selalu peduli terhadap kondisi iklim di lingkungannya, kondisi cuaca di lingkungannya, untuk senantiasa bisa menjaga kondisi iklim tersebut dan bisa selalu mengakses info BMKG, layanan BMKG di info BMKG Android, lalu ada di web infoiklim.bmkg.go.id. Lalu kami menghimbau kepada masyarakat juga saat ini sebentar lagi akan masuk musim kemarau, atau sebagian besar wilayah di Sumatera Selatan sudah memasuki awal musim kemarau. Untuk itu dihimbau tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan yang dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar lagi terhadap masyarakat lainnya. Dan karena di musim kemarau tersebut diperkirakan pada tahun ini memang kondisinya agak lebih lembab, atau masih ada cukup uap air yang akan masuk ke wilayah Sumatera Selatan. Namun demikian tetap kami himbau untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan. Demikian. Iya. Silakan Ibu Fenty mungkin sebagai closing statement buat masyarakat kita. Baik, jadi kepada masyarakat dihimbau untuk selalu waspada, tetap waspada terhadap penyakit yang dapat diakibatkan karena perubahan cuaca, terutama cuaca panas. Yang pertama tentunya kita jangan sampai terjadi dehidrasi tadi, minum lebih banyak, makan sayur-sayuran atau buah-buahan yang banyak mengandung air, kemudian mengurangi keluar rumah, gunakan APD, kacamata, topi, dan gunakan pakaian yang tidak ketat Ibu, yang tidak ketat. Dan menggunakan pakaian yang menyerap keringat. Kemudian juga tentunya karena cuaca panas ini biasanya kita banyak ISPA. Oleh karena itu untuk tetap jaga kesehatan, gunakan masker, dan juga diare Bu, kita terhadap penyakit diare gunakan air bersih, terus kurangi jajan ya untuk anak-anak sekolah itu ya.
ya. Takutnya kan kalau jajan sembarangan cucinya air apa ini akan ya, mengundang itu penyakit ya Bu ya. Penyakit. Biasanya memang untuk penyakit-penyakit yang berada di musim-musim kemarau atau ini adalah ispa dan diare itu juga cukup banyak. Baik. Terima kasih Ibu Fenty sudah bersama Red juga Pak Nandang. Terima kasih. Pendengar, itulah tadi acara kita Dialog Interaktif Tanggap Bencana Nasional dengan topik kita benarkah Indonesia terkena gelombang panas. Terima kasih untuk Ibu Dr. Hajah Fenty Aprina MKes, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, kemudian Bapak Nandang Pangaribo Eskom, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Palembang. Terima kasih untuk pendengar kita, ada Mbak Windy, kemudian Mbak Anita, ada Oma Ana di Prabu Muli, ada Mbak Reva di Kentan yang sudah bergabung di acara Dialog Interaktif kita hari ini. Terima kasih. Untuk hari Selasa 7 Juni 2022, kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Dialog Interaktif Tanggap Bencana Nasional, disiarkan langsung dari kantor BMKG Klimatologi Sumsel, Musi 2 Palembang. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.